Shalom, salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Berjumpa kembali dalam Renungan Harian Gereja-Gereja GKJ Seklase Semarang Timur, edisi hari Selasa 30 November 2021. Marilah sebelum kita merenungkan sabda firman Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Kasih dan Maha Murah, karena Engkau masih memberkati dan melindungi kami. Khususnya kami warga gereja-gereja GKJ Seklase Semarang Timur. Pada saat ini kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Allah Roh Kudus, kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti kehendak-Mu melalui sabda firman-Mu. Saat ini kami menyerahkan hidup kami dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, bacaan sabda Tuhan di dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-29. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda firman Tuhan. Tema pada saat ini, kasih Allah kekal selamanya. Saudaraku, kasih Allah bersifat kekal, abadi dan tidak berubah selama-lamanya. Sangat berbeda dibanding dengan manusia yang bisa luntur dan berubah. Maka sangatlah tepat bila ada peribahasa yang mengatakan, kasih ibu sepanjang masa, kasih anak sepanjang galah. Kasih sayang ibu yang diberikan kepada anak-anaknya akan ada seumur hidup. Sementara kasih sayang anak ada batasan atau kasih diberikan anak terukur dan malah hanya sepanjang galah atau tongkat yang terbuat dari bambu. Ini menggambarkan bahwa kasih Tuhan kepada umat-Nya sepanjang masa. Itulah kasih Allah yang kekal, yang tak lekang oleh panas dan tak lapuk karena hujan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui bacaan sabda Tuhan di dalam kitab 2 Samuel 7 ayat yang ke-29, kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Di dalam doanya, Daud bersyukur atas apa yang telah dialami, atas karya Tuhan yang begitu besar bagi umat-Nya. Selain itu, Daud juga memohon kepada Allah agar memenuhi janji-janjinya. Dikisahkan, Daud sudah sukses. Ia sudah meraih kemenangan demi kemenangan dalam peperangan. Tuhan menyertai dan memberkati keluarga Daud dengan berbagai keberhasilan dan kesuksesan. Tuhan juga mengaruniakan situasi aman dan damai, sehingga Daud dan keluarganya bisa menempati istana baru yang megah. Muncul niat baik dari Daud berupa kerinduan hatinya untuk mendirikan dan membangun sebuah rumah bagi Allah. Mengingat karena tabut Allah selama ini hanya ditempatkan dalam sebuah kemah. Lalu Daud menseringkan niat hati dan rencana tersebut kepada Nabi Natan
yang juga secara pribadi mendukung ide tersebut. Namun, ketika Nabi Nathan berdoa kepada Allah, bahwa Allah tidak menyetujuinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lalu Nathan menyampaikan semua pesan Allah apa adanya kepada Daud, dan Daud pun dapat menerima dengan lapang hati. Saudaraku, dari kehidupan Daud, marilah kita belajar bahwa perkenanan Tuhan bukan hanya akan mendatangkan hal-hal yang baik bagi kita, tetapi perkenanan Tuhan juga akan mempengaruhi, melindungi, dan menopang kehidupan seluruh keluarga kita dan orang-orang yang kita kasihi, bahkan sampai keturunan kita akan diberkati. Lalu, bagaimana sikap kita dalam menanggapi kasih setia Tuhan yang demikian? Marilah kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Saudaraku, marilah kita merasakan dan merenungkan kembali makna kasih Allah yang kekal di sepanjang kehidupan anak-anak Tuhan. Ingatlah akan kasih Allah bukan hanya pada waktu kita mengalami suka, tetapi juga di saat kita mengalami berbagai derita. Kasih Allah selalu nyata di dalam kehidupan umat-Nya. Lalu bagaimana sikap kita dalam menanggapi kasih setia Tuhan yang demikian? Ucapan syukur macam apa dan dalam bentuk apa yang dapat kita persembahkan kepada Tuhan di dalam hidup ini? Niat baik apa yang akan kita rencanakan dan lakukan untuk Tuhan? Bagaimana kita menanggapi ketika Tuhan mengatakan tidak terhadap keinginan hati atau harapan kita? Daud menyadari bahwa ketika Allah mengatakan tidak, Allah memiliki maksud yang lebih baik. Allah tidak memanggil setiap orang untuk melakukan pekerjaan yang sama. Inilah kebesaran hati Daud dalam menerima maksud Allah. Sebab Daud yakin bahwa Allah itu tetap penuh dengan kasih adanya. Oleh karena itu, marilah bersama-sama kita percaya akan janji Tuhan, kasih Allah kekal selamanya kepada setiap umat-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kasih-Mu kekal selamanya. Sungguh kami mengucap syukur Engkau memberkati kami. Berkat secara jasmani dan rohani Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Ajarkan kami untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.